Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya membahas satu tema yang berjudul 2 prinsip dalam menjalankan disiplin gereja. Sekali lagi tema kita hari ini adalah 2 prinsip dalam menjalankan disiplin gereja. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena perkenananmu kami masih ada sampai saat ini. Dan kami mau supaya hidup kami dibaharui oleh firman-Mu, dituntun oleh kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Hamba serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalankan disiplin gereja terhadap orang-orang yang melakukan dosa memang tidak menyenangkan dan itu sangat rumit, tetapi harus tetap kita lakukan. Oleh karena itu dalam perikop ini kita akan belajar 2 prinsip dalam menjalankan disiplin gereja. Yang pertama, tujuan disiplin gereja adalah pertobatan. Sekali lagi, yang pertama, tujuan disiplin gereja adalah pertobatan. Dalam ayat 15 sampai dan ayat 17 di situ dikatakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, di sini maka dimulai dengan menegur secara pribadi, sehingga tidak mempermalukannya di hadapan orang lain. Kalau dia tidak mau bertobat, baru ada langkah-langkah lebih lanjut yang melibatkan pemimpin gereja. Bahkan bila diperlukan seluruh gereja. Dosa yang ditutupi dan tidak dibereskan akan berakibat buruk menjalar ke orang lain, dan akhirnya itu akan merusak kesaksian gereja. Nah, langkah akhir ketika tahapan disiplin yang diperlakukan untuk membuahkan hasil itu adalah memperlakukan dia seolah-olah orang tersebut belum mengenal Allah. Jangan-jangan ia memang belum menjadi anak Tuhan yang sejati. Nah, dalam hal ini gereja diberi otoritas untuk menyatakan kuasa Allah. Yang kedua, 2 prinsip yang kedua yaitu disiplin harus dilandasi dengan semangat pengampunan. Jawab Yesus terhadap pertanyaan Petrus tentang berapa kali harus mengampuni sesama itu dengan tegas bahwa menyatakan tidak terhingga. Perumpamaan Yesus mengajarkan
Mengapa harus mengampuni tanpa batas? Yaitu karena kita telah mendapatkan pengampunan Allah secara tuntas dari dosa yang begitu besar. Dosa kita di hadapan Allah tidak dapat dibandingkan dengan kesalahan sesama kepada kita sebesar apapun. Oleh karena itu kita harus mengampuni orang lain tanpa batas, karena kita telah menerima anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar. Ia telah mengampuni kita dengan tanpa batas juga melalui kematian Yesus di kayu salib. Disiplin gereja harus dilandasi dua hal tersebut baru berjalan efektif, karena berkenaan dengan Tuhan. Semangat menjatuhkan orang lain atau senang dengan penderitaan orang lain harus kita jauhi. Gereja akan bertumbuh sehat ketika di dalamnya anak-anak Tuhan saling menjaga kekudusan, saling mengampuni, dan saling mendorong pertobatan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar bahwa sebagai gereja-Mu, kami harus terus menjalankan disiplin gereja. Apabila ada saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mulai jatuh dalam dosa, kami terus berdoa, biarlah Tuhan terus menjamah mereka. Tuhan memberikan kepada mereka roh pertobatan. Kuasa Allah memenuhi setiap teman-teman kami, jemaat yang bersama-sama dengan kami, yang hari-hari ini Tuhan jatuh ke dalam dosa. Biarlah kekudusan-Mu, pemulihan-Mu yang akan terus mengubah mereka, membawa mereka untuk menjadi pribadi yang takut Tuhan. Seperti dalam firman-Mu bahwa 1-2 orang sepakat datang kepada Engkau, meminta kepada Engkau, maka Tuhan yang akan menjawab setiap doa. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, penuhi setiap mereka yang sudah jauh dari Engkau dengan hati yang taat dan setia. Dan kami memperkatakan bahwa pembalikan terjadi atas mereka, pembalikan terjadi atas hidup mereka, pemulihan terjadi atas hati mereka, sehingga mereka berbalik kepada jalan-jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh teman-teman kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup mereka terus hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin.